Oke, ini seri ketiga kita. Kita udah menentukan tadi sih sekilas ya, kita diskusi tentang child free, Ya tuh. tanpa anak, itu ya kita artinya ya. Oke. Nah mungkin sih menarik karena beberapa waktu lalu ini banyak ramai di media sosial gitu ya, disinggung oleh seorang influencer. Ya banyak mungkin dijelajah berbagai platform medsos juga. Nah tapi apa sih sebetulnya sekilas tentang itu, Bun? Ya, jadi si influencer itu ya membangun rumah tangganya. Mungkin kemarin kan kita sudah bahas visi misi. Dia memutuskan untuk tidak memiliki anak gitu ya. Cuman agak isunya jadi apa ya, viral gitu ya. Dan menarik banyak perhatian masyarakat. Mungkin karena pertama dia sebagai influencer, kemudian dia juga berhijab gitu. Dan statement yang dia keluarkan itu agak sensitif ketika dia sampaikan dengan tidak memiliki anak itu bisa sebagai anti aging ya, saya bisa awet muda. Itu mungkin yang apa ya, menyulut banyak pihak gitu, karena sebenarnya kan itu perlu ditinjau lagi ya, perlu diriset juga, karena sebetulnya banyak juga orang yang punya banyak anak atau sudah punya anak udah berusia di atas 51 tahun misalnya, sudah masih awet muda gitu ya, nggak bisa dijadi patokan juga misalnya nggak punya anak itu jadi awet muda gitu. Itu yang mungkin berbeda mungkin dengan orang-orang yang sebetulnya Bunda sering juga sih dengar misalnya belum punya anak, aduh kayaknya aku belum siap deh karena mendidik anak itu susah, dan emang susah kan ya. Maksudnya tuh ya mungkin orang akan agak maklum gitulah ya, maksudnya oke mungkin dia perlu kesiapan dulu, karena memang setelah Bunda sendiri punya anak dan apa namanya, mendidik anak, masya Allah itu bener-bener gak mudah gitu, tantangannya banyak sekali ya, terutama emosi, dan kita juga harus terus belajar kan akhirnya gitu ya dengan punya anak ini. Nah itu mungkin kalau pertimbangannya orang mungkin alasannya belum punya anak bukan berarti memutuskan tidak punya anak juga gitu, itu yang sering Bunda dengar ya, gak apa-apa, cuman yang ini agak bikin ribut gitu lah ya. Ya itu yang menariknya itu bagi ayah ya, seorang pria. Kalau dulu tuh justru malah persoalan-persoalan itu muncul ketika ya sebuah rumah tangga gitu ya. Itu mengangkat persoalannya salah satunya jika kesulitan untuk punya anak gitu. Karena anak itu dianggap sebagai anugerah. Ini mah justru sebagai sebaliknya lah. Nah ini satu hal yang ayah dengar ya, baru sih buat ayah. Nah, mungkin sih di luar negeri atau di beberapa belahan dunia lain nggak tahu apakah isunya, karena kita sering dengar juga ya, ada beberapa negara yang kekurangan apa namanya, kekurangan penduduk yang produktif gitu, karena banyak orang yang sudah memutuskan untuk tidak memiliki anak gitu. Nah artinya sebetulnya dalam perspektif bernegara ini juga masalah sih. Tapi ayah nggak mau justifikasi apa namanya ya, melakukan judgement apakah ini salah atau tidak, karena motifnya mungkin sangat beragam gitu. Misalnya kalau kalau perspektif agama juga kan ya, bagaimana tuh dengan child free ini sendiri. Ini sedikit simpanan ketika ngaji aja ya. Jadi kalau bicara tentang hukum dalam agama tentu juga akan sangat bergantung latar belakangnya gitu. Misal kalau karena alasan medis gitu, misal ya, seorang wanita misalnya ketika dipaksakan memiliki anak kemudian mengancam nyawanya, ya justru tentu ini akan ya sangat dibenarkan gitu dalam perspektif agama untuk tidak punya anak gitu. Kenapa? Karena
ada kaidah kan, la dororo wala diroro. Jadi memang semua hal yang menimbulkan bahaya akhirnya ya nggak apa-apa dieliminir gitu. Nah ketika kemudian itu kondisinya, maka ya boleh saja sih gitu. Nah tapi ini bicara tentang motif tadi ya, kalau kaitannya dengan misalnya khawatir pembiayaan atau motif ekonomi misalnya gitu, rasanya ini bukan agak sih, beberapa kalau kita lihat di ayat Quran tuh udah jelas tuh. Bahkan ada satu ayat yang melarang untuk membunuh anak karena misalnya khawatir tidak ada rizkinya dan seterusnya. La taqtulu auladakum khasyata imlaq gitu. Nah itu yang kemudian ya kita bisa berikan status setidaknya dari dua latar belakang itu. Jadi kalau bicara tentang kekhawatiran rizki misalnya, atau karena tidak diberikan rizki oleh Tuhan, ya, itu sangat salah kalau dalam perspektif agama. Tapi sebenarnya tuh kalau apa ya, kalau pernah Bunda dengar gitu ya, bahkan Bunda sendiri itu merasakan kan kayaknya ya manusia itu kan punya fitrah berkasih sayang juga ya. Jadi sebenarnya tuh kalau Bunda pribadi, bahkan yang dulu tuh Bunda kan pernah ini ya dari semenjak gadis ya kan di apa ya, ada kista gitu ya, maksudnya dari gadis tuh sering sakit ketika menstruasi. Terus bahkan ada waktu Bunda kuliah tuh salah satu dokter menyampaikan, oh ini nanti resiko kesuburan lah di masa yang akan datang gitu ya. Apa ya, hipotesis yang bikin Bunda tuh aduh takut nggak punya anak gitu lah. Dulu itu sempat kepikiran gitu ya. Ya apa ya namanya, walaupun dulu Bunda masih, maksudnya nggak paham juga, belum paham dengan pengasuhan, tapi tuh udah kayak suka main ke panti tuh udah seneng gitu ya. Itu natural aja gitu loh ya. Dan bahkan sekarang tuh walaupun udah tahu ngelahirin tuh misalnya sakit untuk sebagai perempuan ya sebenarnya kalau berbicara dari perspektif Bunda sebagai perempuan nih, melahirkan itu kan jelas merubah kondisi badan perempuan itu sendiri gitu ya. Nah kemudian selain itu mengasuh, mendidik setelah melahirkan itu kan bukan tahapan yang paling berat, justru setelah melahirkannya itu ya, buat wanita ya, buat Bunda sendiri itu. Tapi tetap aja gitu setelah sekarang lihat anak-anak itu ada loh ya rasa ingin punya lagi gitu, lupa bahkan ya sakitnya tuh lupa ya, tahu sakit tapi tuh ada rasa ingin punya lagi gitu. Apalagi ngelihat anak-anak tuh nggak bisa bohong deh ya, lihat anak itu tuh Masya Allah lucu, ingin gitu ya, sayang gitu. Secara itu kan fitrah Bunda ya, berkasih sayang ngelihat, jangankan ke anak manusia gitu, kadang ngelihat kucing atau lihat hewan itu kan juga kita tuh fitrahnya secara natural ya sayang ya ingin menjaga gitu. Jadi kalau misalnya menurut Bunda memutuskan free child itu juga harus ditinjau juga sih, kayaknya ada alasan-alasan lain deh, maksudnya nggak cuman ribet deh ngurus anak, kayaknya berat ininya nggak cuman itu deh, mesti banyak faktor di belakangnya gitu ya. Itu kita yang tidak tahu ya, tapi yang jelas kita mungkin sih bisa kasih perspektif tentang tadi betapa, jangankan Bunda ya, ayah aja meskipun ya mungkin masih jauh dikatakan dari kata ideal lah, sebagai ayah itu ketika melihat anak apalagi pulang dari kerja, kemudian ya lihat anak itu seneng gitu, jadi katanya capeknya hilang gitu, capeknya hilang ya, meskipun katanya ya ada yang ya nggak apa-apa, hilang capek dari kerjanya, tapi berganti dari jadi capek main sama anak. Itu terus juga yang menarik itu kalau
menurut mama nih ya, maksudnya mama tuh kayak gini, apa namanya, punya anak, mama kan anaknya 4 nih. Mama tuh neneknya Iya, Afnala. mamanya Afnala, mama saya nih ya, neneknya Afnala tuh juga nyampein apa namanya, 4 tuh dulu rasanya banyak, punya anak 4 tuh banyak ya, repot ya, mendidiknya repot gitu. Mungkin ya sampai sekarang dewasa aja bunda yang sudah punya suami dia masih aja ya kayak dianggap anak-anak gitu ya, maksudnya kalau sakit juga direwelin apa-apa gitu ya, masih ngurusin lah, masih mikirin gitu. Tapi mama tuh nyampein 4 tuh ternyata dikit kalau udah berumah tangga, udah yang kemana, yang satu kemana gitu. Jadi apa namanya, ternyata segitu aja sedikit gitu. Terus mungkin yang kalau yang belum bunda rasakan sih, tapi mama kalau berbagi cerita tuh sedikit banyaknya ini apa namanya, kangen. ya beda-beda lah ya perspektif orang. Iya, ya itu personal banget sih ya. Tapi menurut bunda tuh ada benang merahnya sih. Setiap kita itu misalnya ya fitrahnya sih pertama akan saling menyayangi, maksudnya akan terenyuh dan ingin sebetulnya ya. Tapi ya nggak tahu itu tadi butuh bunda sih pasti ada yang melatar belakangi gitu. Yang mungkin ya dan betul, dan ya apa yang bunda sampaikan itu kan memperkuat juga bahwa ya betul Allah sudah sampaikan juga gitu. Jadi ada satu ayat yang disebut zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i, ada kata berikutnya wal qanatiril muqantarah, itu salah satunya hiasan bagi manusia itu memang intensi untuk menyayangi, salah satunya ke anak tadi. Dan itu rasanya nggak ada yang bisa membantah itu sebetulnya gitu. Tapi kemudian ketika ada yang memutuskan child free, ya itu tadi kita nggak mau lakukan judgement ya apa yang kemudian yang melatar belakangi, tapi rasanya kok memang jauh dari fitrah. Ataupun bunda beberapa kali sampaikan juga, kalaupun sebetulnya dia nggak menyayangi anak entah apapun latar belakangnya gitu ya, pasti mengalihkan di hal lain ya untuk disayangi gitu ya Bu. Iya betul. ya entah itu punya peliharaan atau fokus juga ke suami gitu, tapi itu pasti deh apa ya, pernah bunda tuh ngelihat ya apa ya, kan rame tuh setelah ada ya setelah viral itu tentang child free, ada yang bunda lihat salah satu postingan orang tuh ya, dia menyatakan dia tuh bukan memutuskan child free, tapi memang nggak divonis nggak bisa punya anak gitu ya. Jadi sebenarnya akhirnya menyibukkan diri dengan pekerjaan gitu ya, sudah pokoknya ya sudah seru aja gitu bekerja menikmati pekerjaan ya, jadi nggak terlalu kepikiran juga nggak punya anak gitu ya. Tapi di ada satu titik di mana dia tuh pulang gitu katanya, umurku udah segini, rasanya tuh kangen juga ada kehadiran anak gitu, yang mungkin dia merefleksinya oke lah aku nggak punya anak, tapi setelah itu tuh setelah masa tuanya gitu ya, ya ada rasa kesepian di mana apa ini kalau ada anak tuh nanti ada anak yang merawat, ada yang memperhatikan gitu. Sebenarnya ya selain keberlangsungan kehidupan ya itu juga menurut bunda di mana ya apa ya, berkasih sayang itu tadi. Kayak kita aja nih sekarang nih mau mudik ya kita kangen dengan orang tua, bayangkan nggak sih ya kalau kita nggak punya anak tuh nggak ada yang ngangenin kita nggak ada yang kita tunggu buat pulang gitu ya, menurut bunda ya itu banget. Tapi mungkin alasan-alasan begitu akan banyak dibantah juga lah, artinya ya kan ini alasan personal aja sih ya buat bunda pribadi gitu. Aduh kayaknya nggak banget sih ya, maksudnya nggak banget deh kalau memutuskan. Atau kita pernah nonton film bagus dulu yang satu keluarga di Australia yang memutuskan untuk tidak punya anak, tapi dia mengadopsi anak-anak yang terlantar. Gudu apa judulnya lupa. Lion. Pokoknya film India itu yang apa, kalau misalnya salah, iya. Kalau nggak salah Lion, tokohnya namanya Gudu anak itu Gudu.
Kenapa dia namanya lain? Lupa deh pokoknya. Ya itu menarik sih. Jadi pasangan itu memutuskan tidak punya anak karena melihat banyak anak yang justru perlu perhatian, maksudnya mengangkat anak yang kurang beruntung gitu. Menarik sih. Ya artinya dia memutuskan untuk tidak memiliki anak secara biologis, tapi secara apa kalau kita bisa bahasakan secara moral dia juga tetap mengalihkan ya perhatian dia terhadap anak-anak yang tidak beruntung gitu. Betul. Dia untuk diadopsi gitu. Nah, itu sih mungkin beberapa perspektif, tapi ya terlepas dari apa yang diputuskan orang, mungkin sih kalau ayah berpendapat ya ketika kita nggak atau memutuskan untuk tidak punya anak, maka ya, visi misi keluarga itu menurut ayah jadi nggak sempurna. Karena iya sih ya? Kalau buat bunda sih ya berkeluarga tuh ya pengen membangun keluarga ya, punya anak, punya cucu dan seterusnya gitu. Ya salah satu visi-visinya ya. Ya apalah maksudnya ujian-ujian dalam pengasuhan, tantangan-tantangan nanti yang muncul, menurut bunda tuh nanti terbayar kok dengan, maksudnya apa yang udah kita ikhtiarkan tuh pasti terbayar dengan anak-anak yang soleh, amin. Itu soleh-soleha. Terus gitu. Gimana kalau ada yang bertanya untuk menjawab, daripada punya anak tapi nggak diurus, daripada punya anak tapi malah nggak keurus misalnya gitu, gimana sih? Menarik ya. Agak berat ya. Karena memang challenge-nya itu kan luar biasa, apalagi perkembangan teknologi dan seterusnya. Bunda kan sering juga dikeluhin kan orang tua misalnya ini banyak tergantungkan gadget dan seterusnya misalnya. Betul. Memang berat. Ayah sendiri sebagai yang belum tua-tua banget sebetulnya, tapi sudah kira-kira bisa sih membandingkan gitu ya beberapa perubahan zaman ini terhadap ya pengaruh anak. Tapi ya menurut bunda kembali tuh ya ke visi misi itu, apa sih yang kita cari yang punya anak itu? Kan sebetulnya yang ingin kita bangun juga keluarga itu ya, kemuliaan sebuah keluarga, nilai kita membangun sebuah keluarga gitu. Kalau misalnya mengeluhkan dengan tantangan-tantangan itu ya menurut bunda ya sudah kalah duluan gitu ya. Soalnya gak main-main menurut bunda tuh. Dulu itu pernah lah membayangkan ketika numpahin makanan itu, nasi ya ditumpah di kaca-kaca itu, terus bunda tuh sampai nangis tuh dah. Ya Allah gitu ya, sampai bener-bener emosi tuh diaduk-aduk rasanya. Tapi tuh ketika ngambil satu nasi, biji nasi itu sudah diniatkan aja, ini satu nasi itu satu, wah entah ribuan pahala nanti yang dapat. Itu ikhlas banget tuh loh ya, rasanya tuh apa ya nggak jadi beban juga sebenarnya, jadi kayak sudah ya toh anak-anak sih manusia yang memang mereka belum tahu gitu ya, maksudnya tuh emang belajarnya mereka seperti itu gitu, dengan ngacak-ngacak itu belajarnya mereka mengeksplor apa yang ada di sekitarnya gitu ya. Dengan kita berpikirnya seperti itu ya menurut bunda waras-waras aja sih ya, maksudnya nggak yang jadi kok begini gitu ya, walaupun tetap yang manusiawi ada yang kita lelah gitu. Makanya ada sosok ayah nih, menurut bunda tuh kayak ayah tuh bener-bener kayak penguat bunda, pembawaan yang tenang. Kalau perempuan biasanya kan ribuh lah ya, sedikit overthinking kadang gitu. Itu adanya suami itu juga penguat gitu ya. Itu malahan dengan ujian itu, maksudnya tantangan-tantangan dalam mendidik anak itu justru buat bunda sih kayak jalan kita juga untuk lebih banyak diskusi, lebih membangun chemistry yang kuat ya. Kayak sesederhana ngobrol inilah menurut bunda, membahas tentang pengasuhan, tentang hal-hal yang berkaitan di rumah tangga kita, itu jadi penguat gitu ya, bukan justru sebaliknya gitu yang jadi bikin
udah ya udahlah ditinggalkan gitu ya, lelah gimana, enggak, justru malah jadi ada tantangan untuk kita terus belajar. Dan dengan belajar itu ya masya Allah gitu ya, maksudnya enggak, jadi kita jadi lebih ringan. Oh iya tahu ini mungkin barangkali kalau udah menilainya udahlah daripada punya anak juga akhirnya nggak keurus, akhirnya setelah punya anak beneran gitu ya misalnya tuh kewalahan dan udah ya udahlah ya, ternyata begini udah stres duluan gitu ya. Menurut Bunda ya itu tadi enggak, kurang belajar aja sih akhirnya. Dan itu sebetulnya intinya kalau menurut ayah, karena ayah tuh berpikir kalau beban untuk misalnya hamil sampai melahirkan itu diberikan ke laki-laki itu nggak akan sekuat itu. Itu juga lihat betapa sabarnya gitu Bunda seorang wanita ya, bisa melakukan A B C. Kita kan nggak punya yang namanya apa istilahnya yang bantu di rumah itu, dan Bunda bisa handle itu, dan ayah mungkin nggak banyak berperan. Enggak lah. Itu yang ayah dalam benak ayah tuh luar biasanya wanita gitu, dan itu nggak akan bisa dilakukan mungkin oleh kebanyakan laki-laki. Mungkin ada 1-2 tapi nggak banyak lah, saya yakin laki-laki yang mampu seperti yang dilakukan wanita gitu. Jadi kalau wanita kemudian memutuskan untuk udahlah nggak perlu punya anak lagi ya, mau ke siapa kita bergantung buat laki-laki ya. Itu yang utamanya sih, udah kehilangan harapan dulu. Ya benar, pokoknya intinya sih menurut Bunda dari bahasan child free ini itu tadi visi misi yang dibangun, pengorbanan seperti apa yang menurut Bunda nggak main-main loh nilai pahalanya seumur hidup gitu ya. Dan insya Allah sih setiap kerja keras selelahnya kita, setetes-tetesnya keringat yang sudah kita keluarkan dalam mengurus anak itu, insya Allah itu prosesnya pasti nggak main-main gitu, pasti Allah balas dengan insya Allah dengan kehadiran anak-anak yang soleh-soleh itu nggak akan bisa terbayar dengan apapun gitu. Setuju. Jadi poinnya sebetulnya apapun ya motifnya tadi, entah ekonomi, entah tantangan karena lingkungan dan seterusnya, sebetulnya prinsip utamanya. Kalau itu tuh banyak contoh loh ya, maksudnya kalau masalah ekonomi banyak juga orang yang maksudnya dalam keterbatasan tapi bisa anaknya sukses gitu. Artinya apapun itu yang menjadi latar belakang, sebetulnya intinya ya sudah, selama kita sudah lakukan yang terbaik, yang penting nggak berhenti belajar, nah ya sudah kita serahkan juga kan kepada Allah sudah. Berikutnya apapun yang kemudian terjadi ya biarlah Allah yang bantu gitu kan. Betul iya. Nah itu terusan ayatnya tadi kalau dilanjutkan tuh, kalau kita bicara tentang motif ekonomi udah dipertegas, nahnu narzuqukum wa iyyakum, nahnu narzuquhum wa iyyakum gitu. Jadi udah kata Allah, saya lah yang mau ngasih rezeki itu, sama kamu nanti tak jamin sekalian gitu. Jadi iya menarik sih ya, kayak pernah kita juga ada kekhawatiran ya, maksudnya waktu itu misalnya Afan masih ya ini pengalaman spiritual ya. Iya bener, maksudnya Bunda itu nggak apalah kita tuh tanpa bantuan pertolongan Allah tuh ya banyak yang kita hitung sangat secara terbatas. Matematis itu nggak logis ya. Sempet yang kayak kita belum siap punya Afan punya adik gitu, terus kita sempet yang aduh gimana ini, sedangkan hitung-hitungan matematis kita tuh kayaknya aduh belum siap gitu lah, khawatirnya Afan juga secara si adik misalnya belum apa namanya ya kurang, misalnya kita mungkin lebih khawatir itu belum kurang apa ya khawatir kekurangan itu tadi misalnya. Itu kan kembali lagi emang manusiawi, cuman Allah tuh membuktikan kuasanya kan gitu. Justru ketika hadir si Ade malah jadi lebih berkali, alhamdulillahnya tuh ya maunya ditambah yang maksudnya berlipat, dan itu di luar hitungan kita. Masya Allah, itu sebuah refleksi aja sih buat Bunda. Iya, justru dengan bahkan apa ya, setelah adanya Afan sama Nala tuh
dulu gitu ya bunda yang bekerja gitu ya, terus ada harus meninggalkan anak, itu fitrah keibuan yang menurut bunda yang berkasih sayang itu tadi, itu tuh selalu deh ya, maksudnya bekerja tidak tenang, akhirnya kan adalah kayaknya udah nggak walaupun dipaksakan bekerja nggak beres juga karena pikiran tuh selalu ke anak. Ketika berhenti itu yang dulunya bunda berpikir aduh bakal solid nih di rumah, bakal nggak bisa aktualisasi, dilah banyak hal yang udah ini kayaknya nanti udah aja jadi 24 jam di rumah pakai daster berputar-putar di ruangan yang sama. Itu tuh sempet yang bikin bunda ini jadi resign nggak ya gitu ya. Oke. Ini kayaknya sih terlalu panjang, nanti ini jadi tema sendiri nih. Karir atau ibu rumah tangga atau maksudnya tuh justru malah bunda itu setelah memutuskan anak sekalipun yang mungkin dulu berpikirannya tuh bakal jong lah ya secara apa ya, secara kebutuhan diri bunda pribadi gitulah, karena bunda tuh akan mengorbankan diri sudahlah buat anak-anak gitu ya, tapi nggak gitu ya, maksudnya bahkan nanti deh bunda cerita, bahkan semuanya merasanya Allah berikan sebaliknya gitu, diberikan yang dulu bunda khawatir tuh malah justru diberikan di rumah gitu. Masya Allah deh. Malah jadi panjang ya. Oke lah, itu kayaknya udah terlalu panjang. Dan terima kasih.